Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang revolusi industri dari 1.0 sampai 5.0. Dan disusun oleh yang pertama Ibnu Rafli, saya sendiri selaku presenter. Dan yang kedua ada Andika Bintang Wahyu sebagai riset dokumen sekaligus catat naskah. Dan yang ketiga ada Muhammad Yusril Maulidan sebagai editor sekaligus desain grafis. Yang pertama ada revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 itu merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi barang. Revolusi industri 1.0 ini pertama kali muncul di Britania Raya yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Berdasarkan sumber yang ada, revolusi industri 1.0 ini yang terjadi di zamannya berhasil dalam mendongkrak perekonomian yang ada, di mana selama lebih dari 2 abad setelahnya terjadinya revolusi ini, terjadinya peningkatan rata-rata sebesar 6 kali lipat pendapatan per kapital di berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Dan di sini ada peran teknik mesin dan mahasiswa mesin dalam revolusi industri 1.0. Yang pertama ada peran teknik mesin, berperan dalam perancangan, manufaktur, dan peningkatan mesin uap yang menjadi penggerak utama di banyak industri seperti tekstil dan pertambangan. Terus insinyur mekanik mengembangkan teknologi yang memungkinkan produksi barang dalam skala besar sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas pabrik. Lalu yang kedua ada peran mahasiswa, penguasaan dalam dasar-dasar mekanik. Penguasaan dasar-dasar mekanik itu mahasiswa teknik mesin harus mempelajari mekanika, termodinamika, dan prinsip-prinsip dasar yang mendukung perancangan mesin uap. Terus inovasi teknologi awal. Inovasi teknologi awal itu beberapa mahasiswa dan lulusan berperan dalam menciptakan inovasi awal yang meningkatkan efisiensi mesin. Revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi industri 2.0 itu terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dalam combustion chamber ini sendiri yang menandakan terjadinya revolusi industri 2.0. Penemuan tersebut yang memicu berbagai kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan masih banyak lagi yang mempengaruhi kemajuan seluruh dunia. Secara dampak dari revolusi industri 2.0 ini, yang lain dapat kita lihat dengan adanya kejadian Perang Dunia Kedua, di mana pada hal tersebut terjadi berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata lainnya melakukan proses produksi dalam skala yang besar. Pada era revolusi industri ini digunakan juga terjadinya perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri signifikan. Lalu di sini ada peran teknik mesin dengan ditemukannya mesin listrik dan mesin internal pembakaran. Jadi revolusi industri 2.0 dimulai pada awal abad ke-20
dengan ditemukannya mesin listrik dan mesin internal pembakaran. Teknologi baru ini mempercepat proses produksi, mengubah pola kerja, dan memungkinkan mobilitas manusia yang lebih besar. Terus yang kedua, peran mahasiswa. Mencari informasi, mengumpulkan state of the art, dan melakukan penelitian, membuat prototipe produk dan proses manufaktur, menghasilkan alat-alat bantu produksi yang efektif dan efisien. Adapun contoh penemuan yang ada di revolusi industri 2.0 ini, yang pertama ada penemuan listrik. Penemuan listrik menjadi salah satu penanda terjadinya revolusi industri 2.0. Listrik menggantikan tenaga otot yang sebelumnya digerakkan oleh mesin uap. Lalu yang kedua ada teknologi pesawat dan mobil. Lalu yang ketiga ada sintetis kimia. Inovasi di bidang sintetis kimia ini menghasilkan kain sintetis, pupuk kimia, dan pewarna. Lalu yang keempat ada kompor Cooper. Kompor Cooper menggunakan batu bata tahan api untuk menghasilkan panas yang tinggi. Lalu yang kelima ada conveyor belt. Penemuan conveyor belt atau ban berjalan pada tahun 1913 memungkinkan produksi massal dengan volume yang lebih besar. Lalu yang keenam ada telepon dan telegram. Penemuan telepon dan telegram membuat komunikasi jarak jauh lebih efisien. Lalu yang terakhir ada teknik hot blast. Teknik hot blast adalah salah satu kemajuan penting dalam efisiensi bahan bakar blast furnace. Revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 ini yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses pemapaatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 ini yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 yang dipicu dengan adanya ban berjalan dan juga tenaga pembangkit listrik. Revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital. Salah satu komputer pertama yang dibuat merupakan inovasi yang dikembangkan pada era Perang Dunia Kedua yang digunakan sebagai mesin untuk memecah kode buatan Nazi Jerman yang diberi nama dengan Colossus. Komputer tersebut tidak memiliki RAM dan juga tidak menerima perintah melalui keyboard. Komputer tersebut hanya dapat menerima perintah melalui pita kertas yang ada dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar hingga 8.500 watt. Lalu peran teknik mesin dalam revolusi 3.0 ini ada otomasi dan robotika. Otomasi dan robotika ini adalah insinyur mekanik yang merancang mesin dan sistem otomatis serta robot yang digunakan di berbagai industri untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi produksi. Lalu ada teknik komputasi dan CAD, Computer Aided Design. Pengembangan perangkat lunak CAD memungkinkan para insinyur merancang komponen dengan posisi lebih tinggi yang merupakan landasan bagi manufaktur modern. Peran mahasiswa teknik mesin dalam revolusi industri 3.0 ini ada penguasaan teknologi digital. Mahasiswa mempelajari software simulasi, kontrol otomatis, dan pemrograman yang sangat penting dalam dunia industri modern. Lalu ada penerapan pengetahuan multidisiplin. Selain ilmu mekanik, mereka juga mempelajari ilmu elektronika,
kontrol, dan pemrograman sehingga siap bekerja di era digitalisasi dan otomatis. Penemuan dalam teknologi revolusi industri 3.0 ini ada teknologi komputer, munculnya akses internet, penggunaan berbagai peralatan elektronik smartphone, berbagai inovasi pada sistem perangkat lunak, serta inovasi pada pengembangan sumber energi baru. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 ini yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari berbagai aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Selain itu, menurut Stendhal TKK 2015 mendefinisikan revolusi industri yang menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antara satu sama lain. Peran teknik mesin dalam revolusi 4.0 ini, teknik mesin berperan sebagai pilar revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data. Teknologi ini membantu insinyur mesin dalam merancang mesin dengan presisi tinggi. Lalu peran mahasiswa dalam revolusi industri 4.0 ini, mahasiswa perlu memiliki kemampuan khusus mengembangkan informasi dan memahami teknologi yang semakin modern. Mahasiswa juga perlu memiliki soft skill seperti berbicara di muka umum, adab, dan kemampuan membangun karakter seperti disiplin dan etos kerja. Adapun beberapa contoh teknologi dalam revolusi industri 4.0 ini adalah yang pertama ada Internet of Things atau IoT, di mana teknologi yang memungkinkan objek untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa perlu interaksi manusia. Contoh produk IoT adalah Jarvis yang dapat mematikan lampu saat pagi hari. Lalu yang kedua ada komputasi awan, cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing itu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Lalu yang ketiga ada cyber security. Cyber security itu teknologi yang dikembangkan untuk melindungi aset digital dari serangan digital. Lalu yang keempat ada big data. Istilah yang menggambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Lalu yang kelima ada artificial intelligence atau AI, teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan dapat diatur sesuai dengan keinginan manusia. Lalu yang keenam ada additive manufacturing. Additive manufacturing itu teknologi yang menggunakan printer 3D untuk mencetak gambar atau aset digital dua dimensi menjadi barang nyata. Lalu yang ketujuh ada augmented reality atau AR. Augmented reality atau AR itu salah satu teknologi terbaru dalam revolusi industri 4.0. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir ada simulation. Simulation adalah teknologi yang merupakan representasi dari operasi dari waktu ke waktu. Revolusi Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 itu adalah konsep yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan.
tetapi secara umum mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Konsep ini berfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan produksi. Revolusi Industri 5.0 lebih menitik beratkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot teknologi dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Secara keseluruhan, revolusi industri 5.0 ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi industri, pelanggan, pekerja, dan masyarakat pada umumnya, seperti meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keamanan produksi, serta menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Lalu peran teknik mesin dalam revolusi industri 5.0 ini, yang pertama ada mengembangkan teknologi solusi berkelanjutan yang selaras dengan penekanan Society 5.0, yaitu pada berkelanjutan merancang produk yang ramah lingkungan, sistem hemat energi, dan teknologi energi terbarukan untuk mengatasi masalah lingkungan. Yang kedua ada mengembangkan perangkat medis, yaitu teknologi bantu dan peralatan rehabilitasi untuk berkontribusi terhadap kemajuan layanan kesehatan dengan merancang perangkat inovatif dan meningkatkan keperawatan pasien dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang ketiga ada mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan seperti merancang kendaraan listrik, teknologi transportasi otonom, dan infrastruktur cerdas untuk meningkatkan mobilitas sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Lalu yang keempat ada menciptakan produk dan teknologi yang memprioritaskan pengalaman yang pengguna, keselamatan, dan aksesibilitas selaras dengan tujuan Society 5.0 untuk memberdayakan individu dan komunitas. Adapun peran mahasiswa pada era Society 5.0 ini, yang pertama ada agent of change, di mana mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan dalam mencapai era Society 5.0 ini. Era ini menuntut solusi kreatif dan inovatif untuk berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lalu yang kedua ada guardian of value, yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjaga nilai-nilai yang penting dalam era Society 5.0. Era ini menekankan nilai-nilai seperti empati, toleransi, berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Lalu yang ketiga ada political control, yaitu mahasiswa juga memiliki peran penting dalam pembangunan politik di era Society 5.0 ini dan revolusi 4.0. Era ini membawa perubahan politik yang signifikan, terutama dengan berkembangnya teknologi seperti pemungutan suara elektronik dan analisis data politik. Lalu yang keempat ada iron stock, yaitu era Society 5.0 akan membawa perubahan yang cepat dan tidak terduga. Mahasiswa diharapkan menjadi iron stock, yaitu menjadi kekuatan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi perubahan ini. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan tetap tangguh dalam menghadapi tantangan adalah keterampilan penting yang harus dimiliki mahasiswa. Adapun beberapa contoh teknologi dalam revolusi industri 5.0 ini adalah yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI, yang kedua ada big data, yang ketiga ada cloud hosting,
Yang keempat ada Internet of Things atau IoT. Yang kelima ada realitas virtual dan augmented reality. Baik, terima kasih atas presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian ya. Sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.